Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, let us introduce ourselves as the Tourism Potential Presentation Team from Mandua Alor. I am Inayat Robania Ismasang. I am Nur Hidayah Lewo, and I am Dewi Lestari Ahmad. We will present several tourism potential in the West Pantar Subdistrict. Next. Hai semuanya, perkenalkan kami tim presentasi potensi pariwisata utusan dari Mandua Alor. Saya Nur Hidayah Lewo, Saya Inayat Robania Ismasang, dan saya Dewi Lestari Ahmad. Kami akan mempresentasikan beberapa potensi pariwisata di Kecamatan Pantar Barat. Next. Pantar Barat merupakan salah satu dari 5 kecamatan yang berada di Pulau Pantar, Kabupaten Alor, dengan 7 desa yang berpusat di Baranusa. Berdasarkan Badan Pusat Statistik Kabupaten Alor, luas wilayah Kecamatan Pantar Barat adalah 58,71 km persegi, dengan jumlah penduduk 6.913 jiwa pada tahun 2023. Next. West Pantar is one of 5 sub-districts on Pantar Island, Alor Regency, with 7 village centered in Baranusa. Based on the Alor Regency Statistics Center, the area of West Pantar sub-district is 58.71 square kilometers, with a population of 6,913 people in the year 2023. Next. Their respective guests. Some of the tourism in West Pantar sub-district are historical tourism. It is always interesting to tell the story of the origin of the Baranusa people. According to historical account, the Baranusa people were originally born from a husband and wife named Akiae and Kawae Wonosere or Princess Wonosari, the daughter of the ill-heaven who gave birth to 7 children. One of them was Baramawolang, who became the ancestor of the Baranusa people. Initially, they lived in Waiwagang, which is currently part of the Pantar sub-district administratively. In the year 1520 to 1754, he settled in the royal village of Baranusa Leworo Piringsina Tanamako Jawa, or the Old Village. In the year 1754 to 1907, he settled on Pura Island, and in the year 1908, he settled on Baranusa until now. Hadirin yang kami hormati, adapun beberapa potensi pariwisata di Kecamatan Pantar Barat adalah wisata sejarah. Menarik untuk selalu diceritakan asal-usul mayoritas orang Baranusa. Menurut tuturan sejarah, pada mulanya orang Baranusa dilahirkan dari pasangan suami istri yang bernama Akiae dan Kawae Wonosere atau Putri Wonosari, putri kayangan burung Raja Wali yang melahirkan 7 orang anak. Salah satunya Baramawolang yang menjadi cikal bakal keturunan orang Baranusa. Pada awalnya berdomisili di Waiwagang yang secara administratif saat ini menjadi bagian dari wilayah Kecamatan Pantar. Pada tahun 1520 sampai 1754 bermukim di Kampung Kerajaan Baranusa Leworo Piringsina, Tanah Maku Jawa atau Kampung Lama. Pada tahun 1754 sampai 1907 bermukim di Pulau Pura, dan pada tahun 1908 bermukim di Baranusa hingga sekarang. Bapak Ire, Ina Ire, sama sekali yang hormat. Yang pertama yang mau membahas adalah wisata sejarah. Sebelum kami tampil lumarengkia, kami atau talo maido beberapa orang tua untuk kinamoi. Menurut beberapa orang tua, sebagian besar tite Baranusa Irekia, tite nenemoi amba Akiae no Wai Wonosere, yang katanya berasal dari Kelamia. Kue tua kakak kekiara anam pertama naram Baramawolang, yang nak keturunan
sebagian besar ti telawo onun kia. We yang suku Makakang ire, Umakisu, Umamanung, nung ada beberapa suku yang wono termasuk keturunan dari para Mawolang. Awalnya Wetobo kecil wilayah Kecamatan Pantan. Pada tahun 1020 sampai 1754 pindah Notobo Bayang Onong atau Lowo Oki yang sekarang kita kenal Kampung Lama Kerajaan Baranusa. Setelah KT pada tahun 1754 sampai 1907 Tobo Kalinuha dan 1908 Tobo Kialawo Baranusa sampai sekarang. Next. The government of the Baranusa Kingdom left behind a lot of civilization in the old village of the Baranusa Kingdom. Some historical relics that are an inseparable part of the old village of the Baranusa Kingdom are as follows. The first, defensive fortress. They're respected, guys. The establishment of a defensive fort whose historical relics that are an inseparable part of the old village of the Baranusa Kingdom began with the arrival of a group from Pandai, then stopping at Waiwagang, Dulionong, Aularang, Abang Mewasing, Bagang, and continuing to Bayang Onong, which is now known as the old village of the Baranusa Kingdom. Their arrival was greeted with great warmth by Loisere as the village elders at that time. The group then settled in Bayang Onong, enjoyed life in the place, built harmony with the surrounding nature, and founded a kingdom called the Baranusa Kingdom. This can be proven by existence of a defensive fort whose historical relics that are an inseparable part of the old village of the Baranusa Kingdom. This can be proven by existence of a defensive fort whose historical relics that are an inseparable part of the old village of the Baranusa Kingdom village site. Pemerintah Kerajaan Baranusa banyak meninggalkan peradaban di Kampung Lama Kerajaan Baranusa. Beberapa peninggalan sejarah yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Kampung Lama adalah sebagai berikut. Yang pertama, benteng pertahanan. Hadirin yang kami hormati, berdirinya benteng pertahanan di Kampung Lama Kerajaan Baranusa diawali dari datangnya rombongan yang berasal dari Pandai, lalu singgah di Waiwagang, Dulionong, Aularang, Abang Mewasing, Bagang, dan berlanjut hingga ke Bayang Onong, yang kini dikenal dengan Kampung Lama Kerajaan Baranusa. Kedatangan mereka disambut dengan penuh kehangatan oleh Loisere selaku orang tua kampung saat itu. Rombongan tersebut selalu berdomisili di Bayang Onong menikmati kehidupan di tempat itu, membangun keharmonisan dengan alam sekitar, serta mendirikan sebuah kerajaan yang disebut dengan Kerajaan Baranusa. Hal itu dapat dibuktikan dengan adanya benteng pertahanan yang jejak sejarahnya ada hingga saat ini, yang dapat disaksikan di situs objek Kampung Kerajaan Baranusa. Kerai Lowo Oki, ada beberapa peninggalan sejarah yang kita harus ingat dan mari tianam bapang ire kewe diroi. Sekarang coba tihiki, kang krai atau yang alus kain, maka tite harus genetoi sebelum atau luaroi. Ada beberapa yang tite harus toi, bapak ire nung ire sama sekali, yaitu satu, kota atau benteng pertahanan. Bapak ire nung ire sama sekali yang menghormati. Kali Kampung Lama atau Lawodate kerae, ada bekas benteng pertahanan yang nak jenis nomor kota nokate. Nak cerita awal bab, ada rombongan dari Pandai yang sebelum sampai Bayang Onong atau Lowo Okinga, besinggah ke Tiwai Bagang, Kenau Duli Onong, Aularang, Abang Mewasing, Bagang, kapok kede sampai Kangkrai. Wenau na Kangkrai atau Tobowati, hanya ada orang tua tahu narang Loisere. Setelah betul-betul halalele nonggambeng Loisere diake, memutuskan untuk Tobo dan bangun Kangkrai. Setelah kate keake, membangun kerajaan To yang menarang Kerajaan Baranusa. Next. The second, tombs of religious persons and kings. They are respected, guys. In the old village of the Baranusa Kingdom, there are several tombs that are historical evidence of the existence of a civilization that
a valuable spirit for the current generation. Evidence that must be interpreted as one of the important stakes of the history of the journey of Lewotana Baranusa. It is an educational value for both local and foreign tourists. Several tombs in the old village of the Baranusa Kingdom are the tomb of Sultan Fatahillah, or known as Imam Mukhtar, and the tomb of Kaisari as an ideological descendant who gained a lot of religious knowledge from Imam Mukhtar. The label of a Muslim village or Lawasalang still preserved today. Furthermore, according to several sources, in the old village of the Baranusa Kingdom also has the tomb of the first king during the kingdom's reign. Baranusa is Bolitonda. Yang kedua, makam penyiar agama dan raja. Hadirin yang kami hormati, di Kampung Lama Kerajaan Baranusa terdapat beberapa makam yang menjadi bukti sejarah adanya peradaban yang menjadi spirit berharga bagi generasi saat ini. Bukti yang wajib dimaknai sebagai salah satu etape penting dari sejarah perjalanan Lewotana Baranusa, menjadi nilai edukasi bagi para wisatawan baik lokal maupun mancanegara. Beberapa makam yang ada di Kampung Lama Kerajaan Baranusa yaitu makam Sultan Fatahillah atau yang dikenal dengan Imam Mukhtar, dan makam Kaisari selaku keturunan ideologis yang banyak mendapatkan pengetahuan agama dari Imam Mukhtar. Dari keduanya, agama Islam dapat tumbuh dan berkembang karena banyak membekali orang Baranusa saat itu dengan pengetahuan agama. Label kampung Muslim atau Lawosalam pun masih lestari hingga kini. Selanjutnya, menurut beberapa sumber di Kampung Lama Kerajaan Baranusa, terdapat makam raja pertama pada pemerintahan Kerajaan Baranusa yaitu Bolitonda. 2. Kubur penyiar agama Nuraja. Bapak Ire Nongina Ire sama sekali yang gue hormati. Kalau King Kerae, ada beberapa kubur yang tite harus toi dan manusia luar beta nanti tite harus maring we. Karena we ata kubur orkrai kali berjasa lebe untuk lawat tanah kia. Orkrai ada Imam Mukhtar na kubur. Imam Mukhtar kate yang nuang ata manaji nong sabiang Ire. Selain kate ada nang murid narakai soli di naang kubur orkrai. We ata ruakia ule lambal lawakia ata kenal jadi lawasalang sampai nungkarakia. Sebenarnya ada jogo godikai, tapi kami bahas lahe. Karena menurut orang tua Irena, jogo gona kubur orkrai lahe. Bapak Ire nongina Ire, orkrai di ada Bolitonda na kubur. Bolitonda kia, raja pertama kerajaan Baranusa. Selanjutnya, 3. Bekas rumah sigi no wai matang. Orang tua Ire maring nolona lawo oking kerae, ada rumah sigi no wai matang yang ada pakai untuk kutewai sebeak. Meskipun rumah sigi adalah kain, tapi nam bekas wati ada gopa sampai sekarang. Sedangkan wai matang katena tergantung tahi. Kalau tahi gere naro ada lahe dan tahi lodong naro ada. The third, former mosque and well. According to historical account, in the old village of the Baranusa Kingdom, there used to be a mosque and a well whose sacred value is maintained until now. Although it has been destroyed, historical traces of the mosque and the well still exist today. Yang ketiga, bekas masjid dan sumur. Menurut tuturan